Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jalali wa syari'il harami wal halali musolliyan ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Innallaha faddala bani adam wa faddallahu ala katsiri mimman khalaqahu tafdila. Amma ba'du. Selamat malam, wilujeng wengi, sugeng daluh kepada semua para pendengar dongeng Aki dimanapun berada. Sekarang kita akan melanjutkan kembali bahasan tentang onani atau masturbasi. Ya, kalau kemarin baru satu pendapat yang mengatakan pendapat bahwa itu adalah haram mutlak, tidak bisa diganggu gugat berdasarkan surat Al-Mu'minun 567 yang dipendapatkan oleh siapa? Syafi'i, ya, Jaidi, di situ disebut Maliki. Nah, sekarang ada pendapat lain. Pendapat yang kedua adalah dari Hanafi. Nah, ulama Hanafi ini mengatakan bahwa prinsipnya haram, tetap haram. Kecuali, nah, Aki suka ingat ini ya, dongengnya vasektomi. Vasektomi itu haram kecuali. Nah, sekarang sih ini ada kecuali. Kecuali dalam keadaan gawat, kata Hanafi. Gawat itu bagaimana? Dia itu emosinya memuncak, libidonya naik, kemudian itu tidak bisa menahan nafsu, tapi khawatir dia zina. Di situ, ya, di situ Hanafi berpendapat boleh dalam keadaan darurat. Tapi kan darurat itu hanya diketahui oleh orang yang merasakan darurat, tidak bisa dikatakan secara umum. Itu yang prinsip-prinsip di dalam keagamaan itu. Aki mengikuti karena ikut 32 tahun ikut-ikutan tentang fatwa vasektomi, ya. Nah, jadi darurat untuk pribadi dalam keadaan tertentu, ya, dan menghindari bahaya yang lebih besar. Karena di dalam ilmu fikih itu kamu harus menempuh jalan yang lebih ringan atau bahaya yang lebih ringan di antara dua bahaya. Jadi mana yang paling ringan? Itu ilmu fikih. Nah, oleh karena itu malah Hanafi ada keberanian wajib. Wajibnya maksudnya daripada menempuh zina. Kayaknya seperti itu pendapatnya Hanafi. Begitu, ya. Jadi sekali lagi bahwa Hanafi mengharamkan kecuali darurat, bahkan wajib, itu pilihannya dari fikih, yaitu menempuh bahaya yang lebih ringan dari antara dua bahaya. Itu Hanafi. Kemudian pendapat yang ketiga adalah pendapat Hambali. Hambali juga sama. Dia juga adalah haram. Pakai kecuali lagi. Sama hampir dengan Hanafi. Yaitu kecuali khawatir bila dia itu zina. Sedangkan ini alasannya ada lain. Yaitu sedangkan dia itu tidak punya istri dan anak-anaknya. Ya, yang disebut di Al-Mu'minun itu, ya. Istri dan anak-anaknya. Kemudian dia tidak mampu kawin. Nah, kalau ini perkawinan berkaitan dengan pembangunan keluarga ini. Tidak mampu kawin itu apa? Di situ dijabarkan. Apakah tidak mampu karena ekonomi dan lain sebagainya, karena ya kalaupun kawin sama sekali tidak ada misalnya kehidupan dan lain sebagainya, hanya seks saja, itu juga termasuk kepada hal-hal yang bersifat darurat. Ya, tapi kata si Hambali ini berdasar kepada surat Al-Baqarah ayat 173, ini tidak boleh berlebihan. Jadi boleh kita dalam keadaan darurat misalnya makan hal yang haram. Apalagi kalau untuk obat kelaparan misalnya atau untuk obat. Tapi tidak menjadi rutin, tidak menjadi kelebihan. Begitu, ya. Jangan ini mau haram tapi sudah
memenuhi syarat tidak itunya terus saja dimakan, oh itu melayan gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu yang ke pendapat yang ketiga. Nah, pendapat yang berikutnya ini adalah dari Ibnu Hazm. Ya. Itu dia hanya membatasi, Ibnu Hazm ini dia onani itu tidak haram, makruh. Dia bilang. Jadi kalau makruh kan tidak haram. Sebetulnya boleh dilaksanakan. Hanya tidak dapat pahala. Kan begitu. Kalau ditinggalkan dapat pahala itu hukum makruh ya. Dan disebut kata dia itu tidak etis. Jadi dia itu siapa? Ibnu Hazm ini adalah dia mengatakan bahwa onani itu makruh. Tapi ya tidak etis. Hanya makruh. Itu terserah. Makanya Aki akan serahkan saja. Apakah kemana masuknya nanti pada penanya Aki dan kepada para generasi muda yang akan datang. Yang ini kan kita sedang membahas generasi muda juga di celoteh. Ini salah satu materinya. Yang kemudian yang terakhir itu adalah Ibnu Amas dan Al-Hasan. Dia mengatakan bahwa bukan makruh lagi, mubah. Kalau sudah mubah boleh dilaksanakan. Kalau makruh masih ada sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah kan begitu. Tapi ini mah boleh ya. Sebab apa? Alasannya orang-orang Islam dulu itu melaksanakan onani. Di mana? Pada saat berperang dan dia jauh dengan istri. Begitu. Itu ya tentang Ibnu Abbas dan Al-Hasan ini mengatakannya seperti itu. Nah, kalau begitu silahkan dari 5 pendapat ini mana yang akan dipilih oleh penanya Aki ya, karena beliau sedang bekerja di luar negeri. Apakah itu masuk kepada darurat, gawat daripada jinah? Mangga, Aki tidak menyarankan, tapi Aki memberikan alasan-alasan sesuai dengan aturan dan apa yang Aki temui. Begitu, karena pertanyaan Aki juga bukan ahli, termasuk untuk para generasi muda ini berjalan juga atau berlaku juga sama begitu. Cuman, nah ini ada cuman, sekali lagi bahwa onani ini jangan menjadi kebiasaan, jangan menjadi rutinitas. Karena kalau itu sudah jadi rutinitas itu bahaya. Yang pertama, kata para ahli kesehatan ini termasuk Dr. Boyke atau beberapa orang yang berpendapat, yang pertama adalah akan mengganggu kesehatan jasmani. Oh pasti jasmaninya terganggu ya, terus menerus dengan onani dan lain sebagainya. Masih mending jasmaninya, yang lebih celaka lagi adalah terganggunya psikologis atau kejiwaan atau disebutnya dengan kesehatan rohani. Bahaya itu kalau sudah begitu ya, kesehatan rohani. Jangan dibiasakan. Karena kalau ketagihan itu nanti jadi kecanduan. Ya ketagihannya kecanduan. Yang berikutnya adalah apa? Dia akan malas kawin. Karena sudah terbiasa. Gak kawin juga gak apa-apa. Itu tidak sunatullah. Kalau begitu ya, itu berarti sudah agak sedikit menyimpang dari ajaran. Karena kebiasaan itu. Dan ada keterangan dari salah seorang dokter ini kaki. Kalau sering masturbasi itu maka potensi kelamin itu menjadi lemah. Di mana-mana nanti dia itu melaksanakan bersetubuhan yang sebenarnya dengan pasangan yang resmi maksudnya, dia itu sudah untuk mencari keturunan karena lemahnya sperma menerobos atau masuk ke ovum. Itu ya. Bahkan ada yang lebih berbahaya lagi. Tidak hanya sekedar tidak bisa menerobos, bahkan malas berhubungan dengan pasangan karena sudah keterbiasaan dengan onani. Itulah permintaan dari pendengar kita dan juga ini adalah untuk celoteh Aki sedang kita cerita tentang kesehatan reproduksi remaja, juga ini salah satu bahasan yang perlu kita ketahui. Mudah-mudahan ada manfaatnya 2 episode ini pembahasan tentang onani. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.